Sedikit mengulang dari part kemarin, di luar, Ye King terlihat sedang bersama dengan Liu Xingran. Ye King mengatakan, meskipun dia telah membeli rumah terbaik di lokasi yang terbaik, namun udaranya tetap saja terasa tercemar. Ye King telah menyaksikan usaha yang telah Liu Xingran lakukan untuk mengubah hidupnya. Bukankah seharusnya Liu Xingran bahagia sekarang karena telah melakukannya? Tidak menjawab pertanyaan dari Ye King, Liu Xingran pertama memberikan selamat kepada Ye King karena sekali lagi dia telah resmi menjadi seorang hunter. Ye King berterima kasih kepada Liu Xingran, namun karena melihat Ye King masih saja kurang bahagia, Liu Xingran mengatakan jika sebelumnya mereka telah sepakat untuk merayakan hari ini. Jadi dia menyuruh Ye King agar tidak memasang wajah muram seperti itu. Kemudian, Liu Xingran mengeluarkan sebuah batu kristal sebagai hadiah untuk Ye King. Ye King melihat batu itu. Dia ingat dengan batu yang dibawa oleh Liu Xingran itu. Liu Xingran membenarkannya. Dia ingin mengembalikannya kepada Ye King, tetapi kali ini sebagai hadiah. Liu Xingran telah menyimpan batu kristal ini dengan hati-hati dan memakainya setiap kali dia memasuki abyss. Batu itu terus-menerus mengingatkan Liu Xingran bahwa masih ada orang di dunia ini yang tidak akan puas dengan status dan tidak akan pernah menerima apa yang telah ditentukan oleh takdir untuk mereka. Bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka, mereka akan tetap menentang takdir. Jadi Liu Xingran percaya bahwa mengenakannya dapat membawa keberuntungan baginya. Memungkinkan dia akan lolos tanpa cedera dari setiap situasi. Ye King membenarkan bahwa bertahan hidup memang melibatkan unsur keberuntungan. Liu Xingran mengatakan sejak Ye King bilang, daripada membuat mereka percaya pada hubungan mereka berdua, akan lebih mudah meyakinkan mereka dengan kekuatannya. Liu Xingran jadi mengerti, lolos tanpa cedera bukanlah masalah keberuntungan dan itu tidak akan pernah. Sedangkan Ye King percaya bahwa tindakan langsung lebih efektif daripada membujuk mereka. Hanya dengan berdiri di depan mereka hidup-hidup, Liu Xingran dapat membuat mereka diam tanpa membuang-buang kata. Dan itulah yang sangat Liu Xingran sukai dari Ye King. Setiap kali Liu Xingran ingin menampilkan diri sebagai pemburu, orang-orang selalu mengaitkan keberhasilannya karena hubungannya dengan keluarga Liu. Mereka lebih suka percaya bahwa semua yang dia capai adalah karena dia berasal dari keluarga besar, daripada menerima bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Liu Xingran ingin menjadi seseorang yang dihormati semata-mata karena kemampuannya sendiri, dan suatu hari dapat mengucapkan kata-kata keren yang sama seperti saudara dan saudarinya. Itulah sebabnya orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah dirinya. Dan dari sudut pandang uang, kristal ini memang tidak berharga. Namun, Ye King nilainya seperti kristal ini tidak dapat dihitung hanya dengan uang. Itulah sebabnya tidak peduli apakah itu rumah besar atau rumah sewaan, mobil mewah atau sepeda bersama, Liu Xingran akan selalu menyukainya. Yang Liu Xingran suka tetaplah pria super kuat yang suka memulung. Ye King tersenyum kecil. Dia membenarkan jika menjadi kaya secara tiba-tiba tidaklah semenarik itu dibandingkan dengan anggur merah dan steak. Dia mungkin lebih suka memakan jajanan berupa barbecue dan bir. Hanya saja dia memang membutuhkan banyak uang karena sesuatu yang Liu Xingran katakan. Ye King mengingat jika Liu Xingran pernah mengatakan kalau dia punya lebih banyak uang, maka dia juga bisa mendirikan kelompok berburunya sendiri. Liu Xingran membenarkannya, mendirikan kelompok berburu memang membutuhkan banyak dana. Sembari mengeluarkan sesuatu, Ye King mengatakan jika dia ingin membentuk kelompok berburu dan menuju bagian paling menantang di abyss. Dan Ye King tidak akan menjadi kuat dengan sendirian. Seperti yang Liu Xingran katakan, jika Ye King tidak dapat beradaptasi dengan aturan permainan di dunia ini, maka dia harus menjadi penguasa di dunia ini sendiri. Setelah pestanya selesai, Ye King harus membersihkan dan membuang sampah hasil dari pestanya.
Namun, Yeking sedikit menggerutu karena kondominium ini mungkin memang mewah, tetapi metode pembuangan sampahnya sangat merepotkan. Dia tidak hanya harus turun menggunakan lift, bahkan tempat sampah terdekat juga terletak 100 meter dari properti. Yeking sedikit bertanya, apakah mereka pikir orang kaya tidak menghasilkan sampah juga? Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Yeking. Dia bertanya, Yeking adalah pembantu dari rumah yang mana? Dia menanyakan hal itu karena Yeking tidak mematuhi aturan. Orang itu menjelaskan, jika ada tempat khusus di properti mewah ini untuk para pembantu membuang sampah. Orang itu memperingatkan Yeking agar dia tidak bersikap bodoh dan berjalan-jalan dengan barang-barang kotornya. Jika orang luar melihatnya, mereka mungkin mengira kalau mereka hidup di antara orang-orang miskin. Sembari mengelurkan tangannya untuk berkenalan, Yeking memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan jika dia bukanlah seorang pembantu. Yeking memberitahukan bahwa dia adalah pemilik rumah baru di kondominium ini. Dan namanya adalah Yeking. Orang itu heran dengan apa yang dilakukan oleh Yeking. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yeking. Bukannya menjabat tangan Yeking, orang itu justru memberikan kulit pisang yang dia bawa ke tangan Yeking. Orang itu mengatakan jika tempat ini adalah daerah orang kaya. Bagaimana mungkin pemilik rumah di sini membuang sampah mereka sendiri? Dia tetap mengira kalau Yeking adalah seorang pembantu. Kemudian orang itu berbalik arah dan berjalan pergi. Namun sebelum orang itu pergi, dia berpesan agar Yeking memastikan untuk membersihkan daerah sekitar sana. Dan jangan biarkan dia melihat Yeking lagi. Yeking sangat kesal atas kelakuan orang itu yang terus saja meremehkannya. Yeking menghela nafas dan mengeluarkan salah satu skill dari tangannya. Dengan skill itu, Yeking menarik tubuh orang itu kembali ke arahnya. Orang itu bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Kenapa dia tidak bisa bergerak dan tertarik ke belakang? Sampah ini adalah milikmu. Sebaiknya kau mengambilnya, atau aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Ucap Yeking sembari menarik tubuh orang itu hingga terjatuh ke tanah. Orang itu berteriak keras karena sakit yang dia rasakan. Orang itu marah-marah, bahkan sampai menggertakkan giginya. Menurutnya, ini sangat aneh. Bagaimana mungkin seorang pelayan rendahan seperti Yeking berani melakukan hal yang seperti ini padanya? Sedangkan Yeking hanya diam saja memandangi orang itu yang masih bersujud di hadapannya. Pesan sistem muncul. Target penindasan dibatasi oleh kekuatan kasar. Mereka tidak dapat menggunakan keterampilan bertempur apapun. Kataku, ambillah! Teriak Yeking menyuruh orang itu agar segera mengambil sampahnya. Namun pria itu terlihat tidak mau diam saja, ditekan oleh Yeking. Dia mulai mengaktifkan kekuatannya. Pancaran kekuatan yang cukup kuat keluar dari tubuhnya. Pergilah bercinta dengan ibumu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Teriak orang itu yang tak terima diperlakukan seperti itu oleh Yeking. Pesan sistem kembali muncul. Target menggunakan kekuatan Titanic yang memberikan ledakan 10 kali kekuatan biasa mereka, yang dapat memungkinkan mereka untuk menghilangkan keterampilan pengendalian tubuh. Pesan kedua muncul. Efek kekuatan Titanic untuk menghilangkan keterampilan pengendalian tubuh tidak efektif terhadap keterampilan pengendalian tubuh kelas legendaris. Orang itu gagal melawan skill Yeking, dan dia kembali ditekan oleh Yeking dengan kekuatannya. Orang itu tak percaya bagaimana mungkin orang idiot seperti Yeking bisa memiliki skill pengendalian legendaris. Yeking menjelaskan kalau Gravity Vortex adalah skill yang dia peroleh dari monster legendaris. Secara alami, ini jauh lebih kuat daripada skill yang dipelajari dari Akademi Pemburu Profesional. Karena itu, menyebutnya skill kelas legendaris bukanlah berlebihan. Dalam hati orang itu, sampah bau ini tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat. Apakah dia seorang spesialis tipe pendukung?
Orang itu tak terima karena dia telah diserang oleh petugas pembuang sampah. Dan itu adalah serangan diam-diam. Dia mengatakan jika tidak heran dia bisa kalah karena dia tidak siap menerima serangan dari Ye King. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan sebelumnya? Ambillah sampahnya, teriak Ye King berteriak dan menambahkan tekanan gravitasinya yang membuat orang itu berteriak menahan rasa sakitnya. Kali ini dia benar-benar tak kuat lagi. Akhirnya sembari menangis kesakitan, orang itu berkata jika dia akan mengambilnya. Namun Ye King sudah terlanjur kesal dengan orang itu dan langsung meledakkan orang itu. Dan akhirnya orang itu pun kehilangan kesadarannya di tangan Ye King. Ye King tak percaya meskipun dia sekarang tinggal di daerah yang makmur, namun tetap saja ada masalah yang harus dia hadapi. Kemudian Ye King mengangkat panggilan yang masuk. Panggilan itu dari Xiao Yu. Dia bertanya kemana kakaknya pergi. Katanya rumah itu terlalu besar, jadi dia tidak dapat menemukan Ye King sama sekali. Ye King mengatakan jika dia turun ke bawah untuk membuang sampah, tetapi dia baru ingat bahwa dia harus kembali ke rumah lamanya untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi dia akan pergi ke sana sekarang. Xiao Yu bertanya apakah tuan tanah mengambil kembali rumah lama mereka. Ye King mengatakan jika ada beberapa barang lama yang dia lupa ambil, jadi dia akan mengambilnya. Keesokan harinya, Ye King telah tiba di rumah lamanya. Dia langsung masuk ke kamarnya. Menurut Ye King, semakin tua batunya, semakin berharga. Demikian pula, semakin tua rumahnya, semakin nyaman pula untuk ditinggali. Namun pemilik rumah itu mengatakan jika dia tidak bisa menyewakan tempat itu lagi kepada Ye King. Bahkan jika Ye King mampu membayar sewa, rumah ini bukan miliknya lagi sekarang. Pemilik rumah mengatakan jika sebelumnya ada orang penting yang membeli seluruh lahan ini dan membayar sejumlah uang sewa selama 50 tahun sekaligus. Ye King terkejut mendengarnya. Namun dengan senyumannya, Ye King mengatakan jika orang itu adalah dirinya. Sekarang lahan ini juga miliknya. Panel berpindah di gedung parlemen kediaman Asosiasi Dunia. Di dalam salah satu ruangan, terlihat ada dua orang yang sedang berdiskusi, mendiskusikan sesuatu yang terlihat sangat penting. Orang yang di sebelah kiri, yang berambut gimbal bertanya, apakah Tatus telah ditipu sebesar 200 juta oleh pembeli lain di pelelangan kepada orang di depannya. Orang yang memakai topi menanyakan apakah Tatus menyerahkan tanggung jawab terakhir kepada Lang Xiaofeng dengan alasan penawaran ilegal karena alasan pribadi. Saat ini, Tatus telah sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab apapun. Si Gimbal mengatakan jika Tatus adalah kelompok pemburu yang menjadi fokusnya untuk mendukung. Dan dia tidak ingin mereka membuat masalah apapun saat ini. Gimbal bertanya, apakah orang bertopi itu sudah mengetahui identitas pembeli lainnya? Orang bertopi tahu siapa orang itu. Dia pernah muncul di lokasi ujian kualifikasi pemburu. Dan kemudian dipromosikan menjadi pemburu berlisensi full time. Dan menurut rekaman yang mereka miliki sebelumnya, orang ini memiliki hubungan dekat dengan kelompok pemburu lainnya, Bloodwatch, yang kini telah hancur. Orang itu menunjukkan foto wajah Ye King dari rekaman yang dia miliki. Bahkan dia juga merekam fluktuasi sihirnya dari batu terakhir. Si orang yang bertopi menjelaskan dengan membandingkan jejak sihir yang tertinggal di tempat Caesar meninggal dan jejak yang tertinggal di ruangan ujian, kemiripannya sangat konsisten. Rambut Gimbal bertanya, jika memang konsisten, lalu apakah dia pemegang pekerjaan istimewa? Orang yang bertopi kembali menjelaskan jika profesi istimewa yang tidak muncul dalam daftar pekerjaan kemungkinan besar akan menghancurkan hierarki pekerjaan yang ada. Mungkin akan segera menimbulkan kekacauan yang tidak diketahui dalam aturan permainan yang telah mereka buat. Dan jika dia tidak dapat dikendalikan oleh aturan, maka dia akan menjadi musuh dari aturan mereka.
Sembari memandang ke arah batu sihir yang ada di depannya, si rambut gimbal menenangkannya agar tidak usah khawatir. Sebab dia yakin kalau orang itu akan mematuhi aturan dari permainan yang telah mereka buat. Itu karena mereka adalah dewa di era ini. Dan aturan yang dipaksakan oleh dewa adalah bahwa setiap orang harus memainkan perannya masing-masing dengan baik. Apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Yeking? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Kalau komiknya udah update karena sudah mentok.